Iya, iya. Terima kasih Pak Charles sudah mengingatkan untuk merekam. Iya. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam buat Bapak Ibu. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 23. Mohon dengan kasih satu orang membaca satu ayat secara sukarela. Silakan. Kalau mau baca buka mic dulu. Ya, buka mic-nya. Silakan. Maaf, kok ayat berapa kok? Ayat 21 sampai 23. Iya. Baca TV. Baca. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah membacakan firman Tuhan pada bagian ini. Nah, kita sekarang masuk dalam bagian kedua daripada kehidupan Yusuf. Ya, Bapak Ibu tahu bahwa Yusuf dalam Perjanjian Lama Kejadian 37 sampai 50 itu bicara tentang kehidupan Yusuf. Kita kemarin bulan lalu sudah membahas di dalam bagian yang pertama tentang kehidupan Yusuf. Nah, kemudian Yusuf menjadi budak dari seorang bernama Potifar. Setelah menjadi budak, kita sudah belajar bahwa Yusuf itu menjadi orang yang berkuasa dalam kehidupan daripada Tuan Potifar. Dia boleh memimpin seluruh orang dalam rumah Tuan Potifar. Kalau zaman sekarang, kalau kita mau membayangkannya, kita bisa melihat bahwa orang ini tangan kanan daripada si bos. Dia bebas mempergunakan seluruh barang, dia menguasai seluruh materi. Mungkin sekarang kita bisa katakan itu adalah mobil, rumah. Dia bisa mengatur anggota-anggota, pegawai-pegawai. Dia bisa melakukan apa saja. Nah, tetapi kita melihat bahwa pada waktu itu kita tahu ceritanya bahwa Yusuf digoda oleh istri Potifar. Dan kemudian kita tahu Yusuf tidak mau berkompromi dengan dosa. Tetapi waktu dia tidak mau berkompromi dengan dosa, kita tahu juga bahwa Yusuf akhirnya harus masuk penjara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar hari ini, poin pertama adalah selalu ada pengharapan di saat yang paling gelap. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, yang poin pertama adalah selalu ada pengharapan di saat yang paling gelap. Bapak Ibu, kalau kita bayangkan kondisi Yusuf, Yusuf ditinggalkan oleh saudara-saudaranya, dijual ke tempat yang jauh dari rumahnya. Bapak Ibu bayangkan pada zaman Yusuf itu belum ada kendaraan seperti kereta api, pesawat terbang. Kalau mau pulang tinggal pulang. Tapi dia pergi sangat jauh. Tetapi kemudian dia pun harus masuk penjara, tempat yang tidak enak. Tetapi pelajaran bagi kita adalah bahwa selalu ada pengharapan di saat yang paling gelap. Bapak Ibu sekarang sedang hadapi apa? Kekurangan uang, masalah dalam ekonomi, masalah dalam kesehatan, masalah apa? Yang membuat Bapak Ibu merasa bahwa ini adalah suasana paling gelap dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, kalau saya boleh cerita sedikit, beberapa tahun yang lalu waktu anak saya kedua lahir, anak saya divonis penyakit Hirschsprung, yaitu bagian dalam usus besarnya tidak ada yang tidak ada syaraf. Artinya, bayi yang saya punya, yang baru lahir itu, anak laki-laki, tidak bisa buang air besar untuk kehidupannya. Bapak Ibu bayangkan ya, kalau kita punya anak lahir, lalu anak itu nggak bisa buang air besar. Kira-kira bagaimana? Nah, itu yang saya alami Bapak Ibu. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu seperti apa, tapi memang singkat cerita saya nggak bahas di dalam firman Tuhan hari ini. Singkat cerita sekarang sudah sembuh, sudah usia 3 tahun anaknya. Nah, tapi waktu kita di dalam kondisi paling gelap, apa yang mau kita pelajari? Nah, ini Bapak Ibu ya. Yusuf menyadari 4 hal ketika dalam keadaan yang paling sulit. Ya,
Tadi saya katakan bahwa dalam kondisi paling gelap pun ada pengharapan. Pengharapan itu apa? Yang Yusuf tahu yang pertama adalah tidak dilemahkan oleh situasi. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, Yusuf tidak dilemahkan oleh situasi. Wah, ada apa? Ada masalah berat. Ditinggalkan keluarga. Difitnah oleh istri Potifar. Masuk penjara. Seperti Tuhan tinggalkan, tapi tidak dilemahkan oleh situasi. Yusuf tahu bahwa dalam kondisi di penjara pun ada Tuhan bersama dengan dia. Jadi Bapak Ibu kalau ada masalah, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah apapun juga, ingat bahwa ada Tuhan. Jangan dilemahkan oleh situasi yang ada. Wah, situasinya apa? Berat, capek, sulit, susah. Jangan dilemahkan oleh situasi. Itu pertama. Yang kedua, Yusuf tidak tertipu bujukan. Ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan kembali dalam kondisi ini ketika Yusuf, ya, kita mundur sedikit waktu sebelum Yusuf masuk penjara, kita mundur, rewind ya. Yusuf itu digoda oleh istri Potifar. Itu coba Bapak Ibu bayangkan ya, waktu itu tidak ada siapa-siapa di rumah. Tuan Potifar tidak ada, orang tidak ada. Alkitab mengatakan kok, Bapak Ibu boleh baca Kejadian 37 sampai 50 kisah mengenai Yusuf. Tapi Yusuf tidak tertipu oleh bujukan. Bisa nggak berpikir seperti ini Bapak Ibu? Ini kan istri Potifar. Dia kan istrinya bos. Dia mau apa ya suka-suka dia. Mungkin saya bisa aman. Tapi enggak. Yusuf tidak tertipu oleh bujukan istri Potifar. Yusuf tetap melakukan kebenaran. Nah Bapak Ibu seringkali kita dalam kondisi sulit. Kita tertipu oleh bujukan iblis. Ya udah, kamu lagi apa? Nggak ada uang. Udah korupsi saja. Kamu lagi apa? Sakit, ke dukun aja. Begitu kan? Nah Bapak Ibu, Yusuf tidak tertipu oleh bujukan iblis. Ya. Yang ketiga, jangan bersikap lembut dengan emosi Anda. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ketika Yusuf ada dalam kondisi digoda oleh istri Potifar, dia tidak bersikap lembut kepada emosinya. Ya, kalau kita baca Kejadian pasal 39 tadi, ayat ke-8, nah Yusuf menolaknya. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Dia menolak untuk berbuat dosa. Ayat 9. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, jadi Yusuf tidak bersikap lembut kepada emosinya. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita dalam kondisi sulit. Misalkan begini loh Bapak Ibu. Contoh ya. Saya waktu kondisi sulit nih, anak saya sakit. Mungkin tergoda untuk misalnya berbuat kesalahan. Misalnya untuk mengasihani diri sendiri. Ya kasihan anaknya lagi sakit. Kasihan. Atau kita misalnya lagi ada masalah. Kita nggak mau ke gereja. Ya udahlah, nggak usah ke gereja dulu, baca Alkitab. Itu namanya bersikap lembut kepada kehidupan, kepada emosi kita. Yusuf bilang enggak. Saya tetap harus ikut firman Tuhan. Begitu ya. Jadi dalam kondisi sulit pun, dia berharap kepada Tuhan dan tidak bersikap lembut kepada emosinya. Keempat, tidak boleh dibingungkan dengan hasil yang dilihat. Sekali lagi Bapak Ibu ya, tidak boleh dibingungkan dengan hasil yang terlihat. Nah Bapak Ibu gini, kadang-kadang kita ikut Tuhan nih Bapak Ibu, ikut Tuhan. Ekonomi sulit. Lalu kita berbuat baik kepada Tuhan, artinya kita tetap ikut Tuhan. Maaf, bukan berbuat baik. Maksudnya gini, dalam kondisi sulit, kita tetap ikut Tuhan nih. Ke gereja rajin, baca Alkitab rajin. Hasilnya apa? Kok tetap sakit ya Tuhan ya? Kok belum sembuh? Kok ekonomi tetap sulit ya? Ya Tuhan, aku sudah ke gereja loh, sudah pelayanan. Nah, kadang-kadang kita dibingungkan oleh hasil yang dilihat. Ya, Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya kita ikut Tuhan, hasilnya kok nggak sesuai keinginan kita. Yusuf taat kepada Tuhan, Bapak Ibu. Dia menolak godaan Potifar, istri Potifar maksud saya. Masuk penjara.
Nah, Bapak Ibu coba bayangkan ya Bapak Ibu ya, ketika dalam kondisi sulit di dalam kondisi Yusuf ya. Yusuf bisa nggak bilang gini di penjara, ya Tuhan, saya itu sudah ikut Tuhan loh. Sungguh-sungguh loh Tuhan. Digoda oleh tante Potifar, istri Potifar. Aku sudah nolak loh tuh. Kok masuk penjara Tuhan? Nah, perhatikan. Yusuf tidak dibingungkan dengan hasil yang terlihat. Bapak Ibu, kadang-kadang kita ikut Tuhan. Lalu kita mengalami hasil yang tidak sesuai ekspektasi kita. Lah Tuhan, kok nggak dibuat gampang sih hidup saya? Ekonomi masih sulit Tuhan. Uang lu masih nggak ada loh, berkurang loh Tuhan buat sehari-hari. Kadang-kadang kita mengalami hal yang sulit, tapi pelajaran hari ini adalah jangan dibingungkan oleh hasil yang dilihat. Setelah Yusuf jujur dan dia hidup suci di hadapan Tuhan, dia masuk penjara. Penafsir mengatakan Yusuf di penjara kurang lebih 7 tahun. 5 tahun di penjara, dan kemudian dia menerjemahkan mimpi juru minuman dan juru roti. Setelah itu pun masih dilupakan selama 2 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, 7 tahun dalam penjara. Tapi tadi kita baca di dalam ayat-ayat terakhir pasal 39 apa? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Yusuf hidup sulit, tapi hidup Yusuf yang sulit itu menjadi berkat buat kita orang percaya hari ini. Waktu baca kisah Yusuf, merenungkan kisah Yusuf, kita tahu bahwa kita punya pengharapan kepada Tuhan sekalipun dalam masa tergelap kita. Amin Bapak Ibu. Amin ya, puji Tuhan. Yang kedua, kecewa pun tetap berserah. Mohon satu orang buka Kejadian 40 ayat 23 dan dibacakan. Kejadian pasal 40 ayat ke-23. Kita akan highlight ayat ini. Kejadian 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan melupakannya. Iya, melainkan dilupakannya. Satu lagi, tolong satu orang bacakan 1 Petrus 2 ayat 20. 1 Petrus 2 ayat 20. Dalam perjanjian baru, 1 Petrus 2 ayat ke-20. Satu, 1 Petrus 2 ayat yang ke-20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Iya, terima kasih Bu Niken. Nah, Bapak Ibu, pelajaran kedua tadi saya katakan adalah kecewa pun tetap berserah. Kecewa pun tetap berserah. Ya. Nah, jadi waktu kita ikut Tuhan, Bapak Ibu, kita bisa mengalami kekecewaan. Tetapi kita harus berserah kepada Tuhan. Ya. Waktu Yusuf mengalami kesulitan, di sini Yusuf tetap berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan sedang menguji iman daripada Yusuf. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa Yusuf berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Yusuf adalah umat Allah. Yusuf tahu bahwa Yusuf itu adalah umat Allah. Jadi Yusuf di sini tahu bahwa dia bisa mengandalkan Tuhan yang layak untuk diandalkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat dari bagian ini bahwa ketika Yusuf mengalami kekecewaan, Yusuf itu berserah kepada Tuhan. Ya. Ketika Yusuf berserah kepada Tuhan, dia
menjalani kehidupan itu dalam masa-masa sulit. Ya, bayangkan Bapak Ibu, Yusuf mengalami waktu bertahun-tahun dalam kehidupannya, yaitu bagaimana Yusuf dalam keluarga mendapat perlakuan tidak adil, kemudian menjadi budak, masuk penjara, dilupakan oleh juru minuman. Ya, tetapi Yusuf berserah kepada Tuhan. Nah, waktu Yusuf kecewa dan berserah kepada Tuhan, dia tahu bahwa dia sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya sadar bahwa kita sebagai orang percaya, kita seringkali menghadapi yang namanya kekecewaan. Contoh, dalam usaha kita mungkin ditipu orang, kita kecewa. Dalam kesehatan kadang-kadang kita mengalami sakit, kita bisa kecewa. Kita punya anak mengalami kesulitan, kita bisa kecewa. Kita punya pasangan mungkin marah dengan kita, kita bisa kecewa. Kita punya teman yang mengecewakan kita, tentu saja kita akan kecewa. Nah, Bapak Ibu, ingat akan kehidupan Yusuf. Dan ingat juga 1 Petrus 2:20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita buat dosa, kita akhirnya kena pukulan, itu salah kita sendiri, benar? Bapak Ibu, saya punya teman, dia ngerokok. Waktu dia ngerokok lama, bertahun-tahun, paru-paru dia rusak. Dia akhirnya harus rusak paru-parunya, sakit paru-paru. Itu salah siapa Bapak Ibu? Ya salah dia. Ngerokok kan bukan orang yang suruh, dia yang mau. Tetapi Bapak Ibu, Alkitab berkata, kalau kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah, Bapak Ibu, ini luar biasa ya. Ini ayat yang sungguh akan menguatkan kita. Yusuf dalam perjanjian lama, dia berbuat baik. Dia hidup kudus. Dia tidak mau ikut bujukan Tante Potifar atau istri Potifar. Akhirnya dia masuk penjara. Maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Artinya, itu kasih karunia buat Yusuf. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, meskipun kita kecewa, kalau kita berserah kepada Tuhan, itu adalah kasih karunia Allah buat kita. Ini adalah bedanya kesalahan dan cobaan atau ujian. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah cerita, ini tadi kita sudah pelajari, mengenai, ya, ini Allah menyertai Yusuf. Kemudian saya mau cerita mengenai Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison seorang penemu daripada bola lampu dan berbagai ratusan hak paten yang berguna bagi dunia ini. Yang paling terkenal adalah bola lampu. Bola lampu ini ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Kita semua sudah tahu ya perkataan beliau. Dia mengatakan sukses adalah 1% kepintaran, tapi 99% kerja keras. Ya, ada yang mengatakan bahwa dia mencoba 1000 bahan untuk membuat bola lampu. Ada yang mengatakan 5.000, ada yang mengatakan 2.000. Yang pasti itu adalah 1.000 lebih. Ya, jadi baru dia menemukan bola lampu. Bapak Ibu, suatu ketika kisah kehidupan waktu Thomas Alva Edison berusia 67 tahun, suatu malam di bulan Desember, ya, diceritakan bagaimana anaknya mencari ayahnya. Anaknya Thomas Alva Edison cari. Papa, papa, papanya ini anaknya Thomas Alva Edison. Papa, papa lihat. Itu di tempat gudang papa, ya, ada seluloid dan piringan hitam. Itu bahan mudah terbakar. Dan itu terbakar. Akhirnya anak ini cari papanya, papanya bilang, wah, terbakar, bagaimana, bagaimana? Itu di depan tempat kita itu terbakar, mulai terbakar. Terbakarnya itu sudah sangat besar apinya. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison ketika tahu gudang di dekat rumah dia terbakar, punya dia, tempat dia. Dia bilang sama anaknya, nak, panggil mama. Suruh mama lihat. Kamu nggak akan lihat api sebesar ini lagi. Nah, Bapak Ibu, ini sebuah cerita yang saya pernah baca. Tampaknya seperti bercanda ya Bapak Ibu ya. Jadi ceritanya waktu kebakaran,
Dia malah nggak cari pertolongan atau nggak cari orang siram pakai air. Dia bilang sama anaknya, panggil mama. Lihat api yang besar banget. Kamu nggak akan lihat lagi api sebesar ini. Akhirnya setelah api itu membakar habis gudang dia, keesokan paginya jam 5:30 pagi, api sudah reda, laboratorium gudang dia itu sudah hancur, tinggal puing-puing. Dia kumpulin pegawainya dan ada seorang disuruh apa namanya, ya udah kamu cari sewa toko tempat lagi untuk buat laboratorium. Ada yang lain disuruh cari penderek rongsokan untuk ambil-ambil barang-barang yang rongsok yang masih dijual jadi uang. Kemudian dia bilang apa? Selalu bisa hasilkan uang dari bencana. Kata Thomas Alva Edison, apa Bapak Ibu? Kita baru saja membereskan sampah. Kita akan bangun lagi lebih bagus lagi. Setelah itu apa yang Thomas Alva Edison lakukan? Dia tidur di atas meja. Bapak Ibu, waktu itu Thomas Alva Edison berusia 67 tahun, sudah tua ya Bapak Ibu. Nah inilah, Thomas Alva Edison berpikir positif meskipun ada kesusahan yang dia alami, kebakaran. Ya. Nah Bapak Ibu, saya percaya bahwa Yusuf menghadapi hal-hal sulit dalam penjara. Rasa bosan, rasa kesal, rasa marah, mungkin juga bercampur dengan sedih, ditinggal keluarga dia, saudara-saudara dia bertahun-tahun Bapak Ibu. Tapi itulah Yusuf. Dia berpikir positif. Bagaimana dia tahu Tuhan sedang bekerja. Bapak Ibu, seringkali ketika saya menghadapi kesulitan, saya itu apa namanya, selalu ingat firman Tuhan yang sangat luar biasa. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja untuk mendatangkan sesuatu, Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita menghadapi hal yang sulit, selalu berpikir bahwa Tuhan sedang bekerja. Ya, rasa sakit jika ditangani dengan benar dapat membentuk sebuah kehidupan menjadi kehidupan yang agung. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah perkataan daripada seorang pendeta bernama Charles Swindoll. Dia seorang ketua sekolah teologi di Dallas Theological Seminary di Amerika, negara bagian Dallas. Dia mengatakan hal seperti ini. Luar biasa Bapak Ibu ya. Saya bacakan sekali lagi. Rasa sakit jika ditangani dengan benar dapat membentuk sebuah kehidupan menjadi kehidupan yang agung. Bapak Ibu yang terkasih, Yusuf hidup sulit. Perlu nggak? Perlu. Karena dia pada akhirnya yang menolong bangsanya keluar dari kelaparan. Yesus menghadapi salib, dipukul, disiksa, dibuat berdarah, diejek, diludahi. Perlu nggak? Perlu. Siapa yang bilang? Alkitab yang bilang. Karena Yesus harus melakukan kehendak Bapa. Yesus waktu berdoa di Taman Getsemani sebelum disalib, dia bilang apa? Jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah Bapa yang jadi. Jadi kita belajar bahwa ketika rasa sakit ditangani dengan benar, membentuk sebuah kehidupan menjadi kehidupan yang agung. Bapak Ibu, waktu saya kecil, SD, kira-kira 30 tahun yang lalu, saya suka membaca buku biografi. Baca ratusan kisah hidup tokoh-tokoh terkenal. Dan saya masih membacanya. Ketika ada waktu membaca kisah misionaris, membaca kisah orang sukses, membaca kisah pengusaha yang terkenal, membaca kisah penemu-penemu, saya menemukan satu kesimpulan dari semua biografi orang-orang terkenal. Bahwa mereka semua dibentuk oleh perjuangan hidup yang berat. Makin berat, makin baik perjuangan itu. Seperti emas yang dilebur dengan api yang panas, maka kotoran akan meleleh dan menjadi sebuah perhiasan yang indah. Bapak Ibu, ada seorang anak perempuan yang mengalami trauma ketika dilecehkan secara seksual pada masa kecil. Kedua, ada seorang anak yang dianggap bodoh
dan dikeluarkan waktu kelas 2 SD. Harus sekolah diajar oleh orang tuanya. Ketiga, ada seorang wartawan yang dikeluarkan karena dia dianggap tidak kreatif dalam tempat usaha media. Ya, wartawan tentu di koran, di majalah. Ada seorang pemuda yang dikeluarkan dari tim basket sekolahnya. Dianggap tidak bisa bermain basket. Ada seorang pemuda yang gagal dalam politik dan berbagai pencalonan senat berkali-kali. Mengalami berbagai kegagalan. Ada seorang bapak tua yang gagal memasarkan ayam. Ya, dia masak ayam, dia gagal pada usia 60 sampai ratusan kali. Bapak Ibu tahu semua orang-orang ini. Yang pertama adalah Oprah Winfrey. Yang kedua adalah Thomas Alva Edison yang tadi kita bahas. Yang ketiga adalah Walt Disney yang membuat Disneyland di Amerika. Yang keempat adalah Michael Jordan, seorang pemain basket yang legendaris. Yang kelima adalah Presiden Abraham Lincoln. Yang keenam adalah pendiri Kentucky Fried Chicken, Kolonel Sanders. Nah, ini adalah kisah orang-orang terkenal dengan masa lalunya yang pahit. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah bahas ini semua. Saya berikan gambar daripada mereka semua. Ini adalah orang-orang yang mengalami kesulitan sebelum mereka mencapai kesuksesan. Bapak Ibu terkasih, kita melihat bahwa ketika kita mengalami kesulitan, ingatlah akan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Di Alkitab juga banyak kisah iman yang bertumbuh dalam pada masa-masa sulit. Ada orang di Alkitab menantikan kehadiran anak berpuluh-puluh tahun. Yaitu siapa? Dia adalah Abraham. Ada juga orang yang memimpin akan peristiwa keluaran. Dia adalah Musa. Ada orang yang menunggu pertolongan Tuhan di tepi sungai. Dia adalah Nabi Elia. Ada orang yang menunggu hujan selama 120 tahun. Dia adalah Nuh. Ada orang yang bersembunyi di Arab selama 3 tahun. Dia adalah Paulus. Ada orang yang menunggu pemulihan akibat matinya 10 anak. Kehilangan seluruh harta, mengalami sakit sekujur tubuhnya dalam sehari. Dia adalah Ayub. Yang ketiga terakhir adalah kita bisa pelajari akan ada titik balik dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, saya akan membacakan bagi kita Kejadian pasal 41. Mari kita buka Kejadian pasal 41 ayat 33 sampai ayat 43. Ya. Saya akan bacakan beberapa ayat saja, tidak semua. Ya. Dari ayat 37, maaf, ya. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Bapak Ibu terkasih, singkat cerita, waktu Yusuf dalam penjara, Firaun, seorang yang berkuasa di seluruh tanah Mesir, bermimpi. Ada 7 lembu yang kurus memakan 7 lembu yang gemuk. Dan dia ketika bangun dari mimpinya, dia berkata, "Siapa bisa menerjemahkan mimpi saya?" Bapak Ibu, pada zaman Mesir, pada zaman Perjanjian Lama, itu orang itu sudah biasa kalau ada raja atau ada petinggi, dia mimpi, itu ada orang yang menerjemahkan mimpi. Jadi ada ahli tafsir mimpi, ada ahli nujum, itu sudah biasa dalam kerajaan di masa lampau, zaman Palestina kuno, zaman Mesir. Nah, jadi Firaun memanggil ahli tafsir mimpi, tapi mereka tidak ada yang bisa menerjemahkan mimpi itu. Maka Firaun marah. Dia bilang, "Kalian akan dibunuh kalau tidak bisa menerjemahkan mimpi." Tapi nggak ada yang bisa. Baru akhirnya ketika diceritakan orang-orang ahli tafsir mimpi akan dibunuh, semuanya geger seluruh Mesir. Baru ada seorang juru minuman yang ingat, "Oh iya, dulu di penjara 2 tahun yang lalu, ada orang bisa menafsir mimpi saya." Dia menghadap Firaun, "Ya Tuanku Firaun,
Saya minta maaf, saya lupa. 2 tahun yang lalu, Bapak Ibu, ini lupanya kronis, Bapak Ibu ya. Lupanya 2 tahun, Bapak Ibu. Ya, lupanya itu kronis. Ya, lupanya ini parah begitu ya. Kalau orang zaman sekarang, aduh ini orang parah benar begitu ya. Ini orang benar-benar parah. Tapi akhirnya Firaun berkata, oke, panggil orang itu. Yusuf dipanggil. Dia bilang apa sama Tuan Firaun? Yang mulia Tuanku Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah. Bapak Ibu terkasih, ini Firaun ini, Yusuf ini orang baik Bapak Ibu ya. Dia tuh walaupun menghadapi kepahitan hidup, tadi kita pelajari ya, rasa sakit kalau ditangani dengan benar menjadi keagungan, kemuliaan. Nah ini Yusuf ini tetap sadar, tetap rendah hati. Ya Tuanku Firaun, bukan saya sekali-kali, tapi Allah yang menerjemahkan mimpi Tuanku Firaun melalui saya. Singkat cerita, diterjemahkanlah mimpinya, akan ada 7 tahun masa kelimpahan, nanti akan ada 7 tahun masa kekurangan atau kelaparan. Harus Tuanku Firaun panggil satu orang untuk menangani masalah ini. Akhirnya dia memanggil Yusuf. Bapak Ibu yang terkasih, suatu kali akan ada titik balik dalam kehidupan kita. Kalau kita mau sabar. Kadang-kadang Bapak Ibu ya, saya ingat waktu anak saya sakit itu ya, kita nunggu mau operasi. Dokter bilang, kamu harus pakai kateter. Anak kamu nggak bisa buang air besar, Pak Anton. Tiap hari pagi sore saya pakai kateter. Kami berdoa sama Tuhan. Itu kalau orang ya Bapak Ibu ya, kalau orang nggak tahu itu ya bilangnya begini. Penginjil Anton, gampang. Operasi aja di Malaysia. Saya cek di internet, operasi 1 miliar, 1,5 miliar. Dari mana Bapak Ibu hamba Tuhan bisa operasi segitu mahal? Itu baru operasi, belum pergi ke Malaysia. Zaman itu zaman COVID. Karantina 12 hari, karantina 14 hari. Uang dari mana karantina Bapak Ibu? Waktu itu kami hanya bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Tuhan, tolong kami. Tiap hari berdoa. Bapak Ibu kalau sekarang ada masalah, ingat poin ketiga dari firman Tuhan hari ini. Poin ketiga adalah akan ada titik balik dalam kehidupan kita. Mungkin kita ada masalah. Mungkin kita ada kesulitan. Ingat, akan ada titik balik dalam kehidupan kita. Waktu kita tetap berserah, bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pernah nggak kita, kalau kita pelajari kisah Yusuf, kita sudah baca Bapak Ibu. Dari sekolah minggu kalau Bapak Ibu sudah Kristen sejak kecil, kita sudah baca kisahnya. Tapi pernah nggak merenungkan, kok aneh ya cara Tuhan? Benar nggak Bapak Ibu? Kok bisa ya Yusuf itu, Tuhan pakai kemampuan Yusuf untuk menaikkan Yusuf menjadi orang yang punya pangkat tinggi, berkuasa. Bapak Ibu kalau kita ingat minggu lalu saya bahas bahwa ada 80 tahun setelah masa-masa sulit, setelah itu Yusuf mengalami kebahagiaan selama 80 tahun. Nah, kok bisa ya caranya tuh pakai mimpi. Lalu kok Firaun yang mimpi? Lalu Yusuf bisa menjawabkan mimpi. Bapak Ibu perhatikan kisah Yusuf. Aneh bin ajaib, benar nggak? Tapi Bapak Ibu, buat orang percaya yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, akan ada titik baliknya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mengalami kesulitan, menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, ingat kisah Yusuf. Akan ada titik balik. Akhirnya Yusuf dipromosikan. Dia menjadi orang yang berkuasa atas Mesir. Bapak Ibu bayangkan tadi ayat yang saya baca. Ayat Kejadian 41 ayat 40 saya baca ulang Bapak Ibu ya. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Puji Tuhan. 2 pelajaran terakhir buat kita Bapak Ibu. Selama masa penantian, percayalah kepada Allah dan jangan panik. Tetap setia selama masa penantian. Jangan merasa sedih dan menganggap bahwa Allah melupakan Anda. Allah tidak pernah melupakan Anda, Bapak Ibu terkasih. Yang kedua, ketika hadiah itu datang, maka bersyukur kepada Allah dan jangan merasa sombong. Bapak Ibu yang terkasih, saya pernah baca sebuah buku, dikatakan bahwa janji Tuhan itu ada dalam Alkitab berjumlah 7.474. Saya belum ngecek, belum hitung semua janji Tuhan. Tapi saya tahu bahwa pendeta ini atau hamba Tuhan ini bukan orang sembarangan yang nulis. Ya, dia bilang bahwa ada banyak
janji-janji Tuhan. Seperti misalnya, Tuhan berkata, percayalah kepadaku, terimalah aku, nantikanlah aku akan berikan hadiah atas kesetiaanmu, ujilah aku. Bapak Ibu yang terkasih, janji Tuhan begitu banyak buat kita. Maka dalam masa penantian, walau kita hidup sulit, percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Amin, Amin. Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, firman Tuhan sampai di sini. Ya, kalau ada Bapak Ibu 1-2 orang yang ingin sharing atau ingin bertanya atau ingin meresponi firman Tuhan pada hari ini mengenai kisah Yusuf bagian kedua, silakan saya beri kesempatan. Saya akan stop untuk